Sementara kalau dari sisi psikologi forensik, artinya dari sisi pidananya gitu ya, tentu akan sudah termasuk dalam pelanggaran undang-undang, pelanggaran hukum ya, di mana telah terjadi kejahatan seksual yang membuat seseorang menjadi tidak nyaman, menjadi dipermalukan. Kalau dari sisi psikologi klinis ini terdengar memang tampak, walaupun tetap saya harus melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan, tapi kalau dari data-data yang masuk ini kemungkinan eksibisionis ini cukup tinggi ya. Nah, sementara kalau dari sisi psikologi forensik, artinya dari sisi pidananya gitu ya, tentu akan sudah termasuk dalam pelanggaran undang-undang, pelanggaran hukum ya, di mana telah terjadi kejahatan seksual yang membuat seseorang menjadi tidak nyaman, menjadi dipermalukan, dan tentu saja kemudian melibatkan objek seksual itu tadi, gitu. Terlepas dari bahwa yang bersangkutan ini sekali lagi punya alasan atau punya motif atau punya mungkin latar belakang tertentu, tetapi yang jelas sudah terjadi pelanggaran hukum. Tadi ya, yang namanya korban bisa jadi terjadi atau dialami oleh banyak orang. Nah, korban ini sendiri kan persoalannya kan juga dipilih ya, si pelaku ini akan memilih korban yang seperti apa, yang kira-kira akan tidak melawan dan lain sebagainya. Nah, tapi tentu saja yang namanya korban kan harus berdaya, harus survive, harus bisa melampaui itu. Nah, tentu saja kekuatan ini harus ditanamkan ya. Penting bagi orang tua untuk bisa menanamkan kekuatan terutama kepada anak perempuan dan anak laki-laki tentu saja, karena kejahatan seksual kan tidak hanya menyasar pada anak perempuan saja ya, tetapi juga pada anak laki-laki. Jadi pada dasarnya bahwa penting sekali bagi orang tua untuk menanamkan perilaku, menanamkan pemahaman, menanamkan keterampilan emosional dan sosial. Apabila ternyata mengalami hal tersebut, ya tentu harus bisa memberikan reaksi yang tepat. Ya, yang jelas reaksi yang tepat itu adalah justru tidak dengan emosi kaget atau emosi marah atau emosi dan lain-lain, justru harus berada di posisi yang lebih tinggi dari pelaku. Jangan biarkan, jangan berikan kesempatan kepada pelaku untuk bisa menikmati atau memperoleh kepuasan dari ekspresi kita. Ya, dalam hal ini ya tentu harus bisa melatih anak-anak Indonesia dan juga para perempuan Indonesia terutama supaya bisa tumbuh dan berkembang dan menghasilkan atau mencapai suatu kondisi psikologis yang kuat ya, yang tentu saja bisa cepat bereaksi apabila betul terjadi. Reaksinya harus yang bisa tepat, sesuai, dan tidak memberikan kesempatan pada pelaku kejahatan untuk memperoleh kesenangan dan kepuasan dari perilakunya. Jadi tentu saja selain memberikan reaksi yang tepat, kemudian harus segera melapor, dan yang jelas tentu saja harus bisa recover tuh artinya pulih dari trauma ya, pulih dari kondisi yang tidak menyenangkan, karena pasti walaupun korban sudah kuat sekalipun, pasti ada kondisi psikologis yang terjadi sebagai dampak dari kejadian tersebut ya. Sebagai contoh misalnya kasus ini sudah melapor tapi bukan berarti terus kemudian bisa hilang begitu saja. Nah, itu kan pasti masih akan tersisa, akan ada perasaan kesel, ada perasaan menyesal dan lain sebagainya. Jadi selain menguasai keterampilan baik dari sisi intelektual, emosional, dan sosial, kemudian mampu untuk langsung bersikap yang tepat pada saat kejadian, tidak memberikan kepuasan, tidak memberikan kesempatan untuk pelaku memperoleh kepuasan tersebut, lalu kemudian berani melapor, dan yang terakhir adalah segera melakukan upaya-upaya pemulihan yang diharapkan agar proses tekanan emosional yang ditimbulkan oleh kejadian ini tidak berkepanjangan. Dalam prolegnas ya, salah satunya adalah penghapusan kekerasan seksual. Ya, tentu kita berharap agar undang-undang ini segera
disahkan ya, terutama adalah untuk melindungi masyarakat ya, anak Indonesia baik laki-laki atau perempuan dan juga perempuan di Indonesia ini. Kenapa? Karena anak dan perempuan ini adalah masa depan bangsa ya. Anak-anak kita, anak-anak kecil-kecil itu jangan sampai menjadi korban dari kejahatan seksual. Nah, sambil menunggu undang-undang itu disahkan ya, saat ini sudah juga ditetapkan, sudah disahkan itu peraturan tentang hukuman kebiri ya, bahwa ketika ada pelaku kejahatan lalu kemudian ada hukumannya. Saya berharap bahwa sosialisasi undang-undang ini bisa dilakukan baik melalui media formal, media non formal. Nah, dalam hal ini apa yang kita lakukan saat ini adalah bagian dari proses psikoedukasi masyarakat ya, artinya memberitahu masyarakat bahwa hey, tidak boleh lagi loh, mulai dari yang sengaja, nggak sengaja, incest, human trafficking, itu semua nanti tentu saja diharapkan harus dihapuskan dari bumi Indonesia ini ya. Nah, yang pertama adalah memberikan sosialisasi dan psikoedukasi, dan tentu saja tidak boleh putus ya, artinya baik media formal, media sosial, saya selaku psikolog klinis forensik ya tentu akan terus bersemangat untuk mensosialisasikan hal ini. Nah, persoalannya kalaupun kita tampilkan, sekali ditampilkan di TV tidak disiarkan lagi, ditampilkan di media sosial mungkin masih bisa dibuka, iya kalau orang yang mau nonton. Kalau nggak mau nonton, nggak mau baca, itu aja tidak tahu. Nah, kembali lagi setelah proses media yang sifatnya online, tentu ada yang harus offline. Ya, yang offline itu apa? Yang memberikan pengetahuan baik terhadap keluarga, terhadap di sekolah mungkin ya juga harus ada pembekalan, dan juga di masyarakat. Jadi harus betul-betul giat. Kemudian yang berikutnya adalah penting sekali juga untuk setiap keluarga memastikan bahwa anak-anak itu terlindung ya, jangan sampai menjadi pelaku, jangan sampai jadi korban gitu ya. Nah, tentu saja penting para orang tua untuk bisa membekali anak-anaknya, dan terutama juga di sekolah. Sayangnya sekarang sekolah lagi school from home ya, tetapi kan tentu saja bisa dimasukkan di dalam program-program ekstrakurikuler atau ada pun program khusus di sekolah untuk bisa memberikan pengetahuan-pengetahuan, dan tentu saja bukan hanya pengetahuan tapi juga keterampilan. Jadi akhirnya keterampilan ini adalah sesuatu yang dilatih, sesuatu yang dibiasakan gitu ya. Lalu kemudian yang paling akhir ya tentu saja kita menanamkan kembali nilai-nilai agama, nilai-nilai moral, nilai sosial ya. Kenapa saya letakkan yang paling akhir? Bukan karena tidak penting, tetapi justru itu yang paling penting. Karena biasanya secara psikologis orang akan paling mendengar yang paling akhir dan akan tersimpan di dalam kepala.